Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Imade Suwanda dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai ketahanan nasional. Dari kelompok kami ada Winda Pradita, saya sendiri Karina Puji Rahayu, Akbar Alif Maulana, Nailah Alvin, dan Iswatin Wahyuningrum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan tentang latar belakang. Monggo Mas Akbar. Ya, slide berikutnya, Mbak. Oke. Latar belakang dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional sendiri berawal dari keresahan pihak militer terhadap pengaruh komunis Uni Soviet dan Cina pada awal tahun 1960. Jadi di awal tahun 1960 itu secara sejarah ya kita ketahui pengaruh komunisme atau gerakan sosialis itu menyebar dari daratan utama Cina, mainland Cina itu menyebar masuk ke Vietnam, Myanmar, Thailand, dan negara-negara ASEAN lainnya atau juga Asia. Pergerakan ini soalnya didukung sama kekuatan tempur Uni Soviet yang lumayan besar dan juga kemampuan warga Cina saat berdagang. Jadi penyebarannya begitu cepat melalui jalur sutra, jalur perdagangan. Nah, untuk mengatasinya, para pemikir militer ini memutuskan untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Jadi paham komunis itu dipersilakan untuk masuk terlebih dahulu gitu. Kita saat itu pemikir-pemikir nasional kita itu sedang melakukan tahap pengamatan. Nah, jadi kita itu menerima paham komunis ini tanpa adanya perlawanan. Nah, sejarah mengetahui pergerakan komunis di Indonesia ini memicu tragedi 30 September 1965 yang lebih kita kenal dengan G30 SPKI. Saat itu Partai Komunis Indonesia berhasil mengambil alih kekuatan militer kita, kekuatan militer utama, dengan cara membunuh jenderal-jenderal di Lubang Buaya. Saat itu keadaan saat itu cukup itu ya, mencengkam. Beberapa bukti sejarah atau kisah-kisah sejarah bahkan menyebutkan banyak pemuka agama, baik dari Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain, juga mengalami penyiksaan atau pembantaian di tempat-tempat tertentu. Karena itu, pihak militer memutuskan bahwa komunis ini adalah suatu ancaman. Akhirnya, karena dorongan untuk menemukan kekuatan yang dibutuhkan untuk negeri ini supaya kedaulatan bangsa dan negara tetap terjaga, tahun 1968, Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional melakukan kemajuan konseptual mengenai unsur-unsur kehidupan nasional berupa sebuah ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan juga militer. Dan muncullah istilah ketahanan pada tahun 1969. Pada saat itu ketahanan nasional meninggalkan konsep kekuatan mutlak. Jadi kita tidak memerlukan kekuatan secara mutlak gitu. Konsep yang digunakan tetap memiliki unsur kekuatan, cuman dengan istilah ketahanan nasional yang lebih dinamis seperti pada tahun 1972 ditambahkan untuk pertahanan yang untuk menekan pergerakan komunis dengan cara memasukkannya ke dalam daftar ancaman yang perlu diwaspadai secara ideologi. Secara undang-undang, ketahanan nasional memiliki lingkup yang sangat luas karena kita tahu sendiri negara kita memiliki laut yang luas ya geo secara geografik. Perlu ditingkatkannya kekuatan geopolitik dan geostrategi kita. Oleh karena itu, ketahanan nasional memiliki peran penting dalam membangun undang-undang ke depannya. Dengan memperhatikan konsep ketahanan nasional sendiri, kekuatan geopolitik dan geostrategi kita menjadi lebih kuat. Selain itu, secara ideologi, hukum, wilayah, bahasa, budaya, dan juga pangan. Dalam hal ini, dalam suatu perkumpulan atau komunitas, ideologi, hukum, wilayah, bahasa, budaya, dan juga pangan ini memiliki peran penting.
Secara ideologi suatu komunitas harus dipegang teguh oleh komunitas itu supaya tidak terjadinya perpecahan. Begitu pula hukum. Hukum harus ditegakkan dengan baik. Oleh karena itu, undang-undang sebagai dasar hukum nasional kita harus dibangun berdasarkan ketahanan nasional. Secara wilayah. Secara wilayah ini bisa diartikan pertahanan secara militer ataupun pertahanan secara sosial. Karena itu, dalam undang-undang kita, ketahanan nasional memiliki peran penting yang mengkhususkan bahwa secara sosial bahwa warga asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak langsung harus mematuhi hukum. Jadi wilayah dan hukum ini keterkait. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Dengan begitu, secara ketahanan nasional, kita membuktikan bahwa kita ini eksis di kehidupan internasional gitu. Bahasa Indonesia itu, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu ada dan hidup. Kami merdeka seperti itu. Budaya, banyak hal ya, karena bangsa kita sendiri sudah cukup populer sebenarnya di kalangan masyarakat internasional. Ya, kita tahu seperti sate, yaitu pangan kan, nasi goreng, rendang, itu menjadi salah satu makanan terenak di dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, budaya kita harus dilindungi. Dengan begitu, ketahanan nasional berupa budaya kita tetap terjaga. Begitulah pangan. Komunitas yang kuat adalah komunitas yang pangan atau perut masyarakatnya, perut membernya, perut anggotanya berhasil dipenuhi. Ya, dapat kita ketahui ya, banyak hal seperti pengkhianatan itu biasanya berdasarkan karena kasus kelaparan. Ketahanan nasional untuk saat ini. Di saat ini ketahanan nasional kita mengalami banyak uji coba ya, seperti globalisasi, pandemi COVID-19, dan juga internet. Dalam hal untuk melawan globalisasi ini diperlukan akses informasi yang lebih cepat, yaitu internet. Nah, namun internet ini seperti pedang bermata dua, karena selain menghadirkan informasi yang cepat dan aktual, internet juga menyajikan informasi yang bohongan atau informasi hoax. Oleh karena itu, secara ketahanan nasional kita harus memperkuat bidang pendidikan. Dengan pendidikan yang kuat, dengan cara dapat memilah, mensortir informasi yang diterima oleh masyarakat, kita dapat memperkuat ideologi dan ketahanan wilayah kita sendiri. Dengan begitu, adanya ketahanan intelektual ya, Indonesia mampu bertahan dari terjangan globalisasi dan internet saat ini. Sedangkan untuk COVID-19, jujur pada awal masuknya COVID-19 Indonesia ketar-ketir ya, tanda kutip, Indonesia ketar-ketir. Namun seiring berjalannya waktu dan solidaritas masyarakat, Indonesia berhasil bangkit dari pandemi COVID-19 dan sekarang kita cukup mampu untuk mengontrol penyebaran COVID-19. Mungkin dapat dilanjutkan oleh saudara selanjutnya, Mbak Karina. Ya, Mbak, bisa ganti slide. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional berasal dari kata tahan, yang berarti tahan akan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri dan tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Keadaan atau kondisi nasional selalu berkembang dan akan terus berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar sesuai dengan perkembangan zaman.
Ketahanan nasional mempunyai makna yang amat luas bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, adat istiadat, dan budaya. Ketahanan nasional perlu dipahami secara konferensi dan terpadu, baik secara personal maupun sosial, untuk kemudian diwujudkan secara nyata di bumi Nusantara. Dalam konteks ini, maka ketahanan nasional merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional. Kenapa demikian? Karena ketahanan nasional bukan hanya persoalan ketentaraan, melainkan juga terkait dengan persoalan lain seperti persoalan agama, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, semua komponen bangsa, apakah itu agamawan, ekonom, cendikiawan, wiraswastawan, wartawan, dan lain-lain, dapat memberikan sumbangsi maksimal bagi ketahanan nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ada hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya, suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan, serta keuletan. Inilah yang dinamakan ketahanan nasional. Dengan demikian, jelaslah bahwa ketahanan nasional harus diwujudkan dengan mempergunakan baik pendekatan kesejahteraan maupun pendekatan keamanan. Slide selanjutnya. Ya, fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional berfungsi dalam 3 hal. Yang pertama, sebagai doktrin nasional, yaitu kebulatan ajaran atau konsensus bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan falsafah Pancasila, UUD 45, dan wawasan Nusantara yang menjadi landasan pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku pembangunan yang bersifat intersektoral dan multidimensial. Yang kedua, sebagai pola dasar pembangunan nasional, yaitu sebagai pedoman dan arah dalam menyusun setiap program pembangunan baik dalam APBN, GBHN, maupun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Dan yang terakhir ada sebagai sistem nasional, yaitu pola kehidupan bangsa Indonesia yang bersendi dan berasas Pancasila dan UUD 45 dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta aspirasi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, manunggal, yang merupakan pengintegrasian aspek kehidupan nasional atau gatra secara utuh dan bulat serta selaras dan serasi. Yang kedua, dinamis, yaitu bergerak setiap waktu sesuai dengan imbangan antara K4 dan ATHG. Yang ketiga, mawas ke dalam, artinya ditunjukkan untuk bangsa dan negara sendiri, namun harus dihindarkan prinsip nasionalisme sempit. Yang keempat, berkewibawaan, artinya memancarkan kewibawaan nasional yang diperhitungkan oleh bangsa lain. Yang kelima,
tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan adu kekuasaan. Artinya bangsa Indonesia tidak mengembangkan sikap ekspansionisme bangsa-bangsa, agresi ke negara lain, atau melibatkan diri dalam konflik antar negara, melainkan justru menggalang kerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan. Yang keenam, percaya pada diri sendiri, artinya yakin dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Next. Konsepsi dasar ketahanan nasional atau yang biasa dikenal dengan nama Astagatra. Pengertian Astagatra, konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segenap aspek kehidupan nasional melalui pemanfaatan, kerjasama, dan pemberdayaan lingkungan. Slide selanjutnya. Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan Gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Sedangkan unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra, yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah yang terdiri atas keadaan dan kemampuan penduduk, keadaan dan kekayaan alam, serta posisi dan lokasi geografi Indonesia. Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Trigatra, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah orang yang mendiami wilayah atau tempat tertentu dalam suatu negara. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Komposisi penduduk adalah susunan penduduk baik dari segi umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, maupun pekerjaan utama yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Keseimbangan posisi penduduk akan berpengaruh terhadap kondisi ketahanan nasional secara keseluruhan, sehingga bila salah satu atau beberapa unsur keseimbangan terganggu, maka akan sangat rentan terhadap timbulnya berbagai macam konflik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Faktor yang bersangkutan dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut, yakni aspek kualitas yang mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Sedangkan aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di setiap wilayahnya. Gatra posisi dan lokasi geografi Indonesia. Negara sebagai wadah bangsa Indonesia memiliki batas tertentu yang membedakan antar negara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Dengan karakteristik wilayah yang bersifat Nusantara, bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan nasional sesuai dengan nilai-nilai kebinekaan Indonesia. Wilayah juga menjadi penentu kekuatan nasional negara. Adapun hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara. Negara yang seluruh wilayahnya berupa daratan, negara pulau, dan negara kepulauan. Luas wilayah negara yakni ada negara dengan wilayah luas dan terdapat negara dengan wilayah yang sempit. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Daya dukung wilayah negara,
Ada di wilayah yang habitable dan ada di wilayah yang uninhabitable. Gatra keadaan dan kekayaan alam. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan menyakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Yang kedua, kemauan mengeksplorasi sumber daya alam. 3. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Yang keempat, kontrol atas sumber daya alam tersebut. Dalam pemanfaatan alam, bangsa Indonesia menetapkan sifat dan sikap, yaitu pemanfaatan alam harus senantiasa berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila. Asas prinsip dan pola pengembangan kekayaan alam yakni asas maksimal, asas lestari, dan asas daya saing. Asas maksimal dengan maksud pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam untuk menghasilkan manfaat yang optimal atau terbesar bagi kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan daerah. Asas lestari dengan maksud kebijakan untuk mempertahankan keberadaan kekayaan alam tersebut selama mungkin agar generasi penerus dapat menikmati kekayaan alam yang ada saat ini. Asas daya saing dengan maksud untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara agar mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara lain. Pancagatra. Gatra di bidang ideologi. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa. Oleh karena itu, ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yakni sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju. Yang kedua, sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya, masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya untuk bersatu. Gatra di bidang politik. Politik penyelenggaraan bernegara sangat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti sistem politik yang dipakai, yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi, sistem pemerintahan yang dijalankan, apakah sistem presidensil atau parlementer, bentuk pemerintahan yang dipilih, apakah republik atau kerajaan, dan susunan negara yang dibentuk, apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Gatra di bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global saat ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Gatra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan bangsa yang heterogen dari segi sosial budaya masyarakatnya. Gatra di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok utama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara militer. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Pertahanan dan keamanan adalah upaya rakyat semesta Indonesia dengan ABRI sebagai intinya. Dengan demikian, hubungan Trigatra dan Pancagatra yakni Trigatra sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Yang kedua, Trigatra dan Pancagatra di setiap gatranya saling berhubungan erat dan saling ketergantungan. Ketahanan nasional ditentukan oleh struktur atau konfigurasi aspek secara resultans. Baik, jadi kesimpulan dari
presentasi hari ini adalah ketahanan nasional mempunyai makna yang amat luas bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari atas berbagai macam suku, bangsa, budaya, dan adat istiadat. Ketahanan nasional perlu dipahami secara konvergensi dan terpadu, baik secara personal maupun sosial, untuk kemudian diwujudkan secara nyata di bumi Nusantara. Dalam konteks inilah, maka ketahanan nasional merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Sekian dari presentasi dari kelompok 4. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.